Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian, sehingga kita dapat berjumpa lagi dalam kajian Islam yang sudah kita bahas minggu yang lalu, yaitu proses kelahiran manusia ke dunia. Baru satu bagian yang kita ambil dari surat 16, surat An-Nahl ayat 78. Kita sudah bicarakan, sudah kita sampaikan bahwa manusia lahir ke dunia itu atas kehendak dan pekerjaan Allah Subhanahu wa taala. Dari mana buktinya? Ketika janin berada di perut ibunya, itu dia napas. Napasnya itu dari napas yang dihirup oleh ibunya, dialirkan lewat plasenta, kemudian dialirkan lewat tali ari, kemudian ke plasenta dan masuk ke seluruh jasad janin tersebut. Dan itu bukan pekerjaan dokter, bukan pekerjaan dukun beranak, bukan pekerjaan bidan. Itu adalah pekerjaan Allah. Makanya di surat itu Allah mengklaim bahwa dialah yang telah mengeluarkan kita dari perut-perut ibu kita. Itu bagian pertama, napas. Itu nikmat yang Allah berikan dan kita nikmati napas itu sampai detik ini. Itu jadi itu nikmat napas itu bagaimana besarnya. Semua aktivitas kita gunakan fasilitas napas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala secara gratis tanpa harus bayar apa-apa. Coba bayangkan kalau napas ini terganggu, ya, organ-organ yang berkaitan dengan napas ini terganggu, maka harus dirawat di rumah sakit, harus pakai oksigen segala macam. Nah, itu kita harus bayar berapa miliar dari mulai kita lahir sampai sekarang. Itu semua Allah berikan gratis. Nah, itu nikmat napas yang pertama. Itu bukan pekerjaan dokter, bukan pekerjaan dukun beranak, bukan pekerjaan bidan. Jadi itu pekerjaan Allah. Makanya Allah mengklaim bahwa dialah yang mengeluarkan kita dari perut-perut ibu kita. Itu pertama. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua, bayi di dalam perut ibunya itu dia makan nggak? Makan pasti gitu. Kalau nggak makan dia kecil terus, nggak berkembang. Makanya dia makan, makin hari makin makin lama, dari hari ke minggu, dari minggu ke bulan, akhirnya sampai 9 bulan lebih, itu bayi makin besar di dalam perut ibunya karena dia makan. Dari mana makannya? Dari saripati makanan yang dimakan oleh ibunya. Jadi itu lagi-lagi dialirkan dari makanan yang dimakan oleh ibunya, saripatinya dialirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari mulut ibunya ke tali ari, kemudian lagi-lagi ke plasenta dan ke tubuh bayi tersebut. Makanya bayi tersebut makin lama makin besar. Nah, dan makin lengkap organ-organ yang ada pada dirinya. Matanya sudah terbentuk, hidungnya terbentuk, telinganya terbentuk, mulutnya terbentuk, kaki dan tangannya, semua anggota tubuhnya lengkap gitu. Nah, itu dari mana? Dari Allah yang menciptakan. Itu bukan pekerjaan dokter, bukan pekerjaan dukun beranak, bukan pekerjaan bidan, bukan pekerjaan ibunya, bukan pekerjaan bapaknya juga. Nah, itu semua pekerjaan Allah. Makanya Allah mengklaim bahwa dialah yang mengeluarkan kita dari perut-perut ibu kita. Nah, itu
makanya karena Allah mengklaim begitu, makanya makhluknya tidak ada yang bisa mengerjakan pekerjaan itu gitu. Nah itu kita harus sadari, sekarang kita sudah umur berapa ini, sudah berapa ton makanan yang kita makan itu yang membuka, yang memberi makan pertama kalinya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai sekarang itu. Dan itu ketika di dalam perut ibu kita makan itu yang kita makan yang masuk ke jasad janin itu, yang masuk ke jasad janin itu hanya saripatinya saja. Coba bayangkan kalau yang masuk ke jasad janin tersebut itu sama ampas-ampasnya, berapa besar perut ibu yang mengandungnya itu. Nah itu Allah hanya saripatinya saja yang masuk ke jasad janin tersebut. Oleh karena itu bayi di dalam perut ibunya, dia tidak buang kotoran, dia tidak pipis, dia tidak buang air besar, karena yang dimakan, yang masuk ke jasad janin itu hanyalah saripatinya saja. Nah itu perlu kita syukuri sampai sekarang. Kita sudah berapa ton makanan yang kita makan yang masuk ke perut kita ini, itu adalah dari awalnya sampai sekarang itu adalah pekerjaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua. Jadi yang pertama tadi tentang napas, yang kedua tentang makanan. Nah itu harus kita syukuri. Kita makan apa saja yang kita makan, kita masih tetap sehat. Nah itu makanannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian prosesnya juga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan. Itu yang kedua. Hadirin jamaah pengajian Al-Irbi'ah dan Al-Hunafa yang saya hormati. Tadi dalam proses kehadiran manusia ke dunia ini sudah kita bahas 2 poin. Yang pertama tentang nafas, yang kedua tentang makan bayi tersebut yang ada di perut ibunya. Nah sekarang kita lanjutkan bahasan kita yang ketiga. Yang ketiga apa itu? Janin yang ada di dalam perut ibunya itu seperti berada di dalam kantong plastik. Dia di dalam itu dibungkus oleh seperti kantong plastik begitu, kemudian di dalamnya ada air. Nah air itu adalah air ketuban. Siapa yang buat air ketuban itu? Dokter bukan, bidan bukan, dokter beranak bukan, ibunya juga bukan, ibunya tinggal menjalani saja, bapaknya juga bukan. Nah itu yang membuat air ketuban itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu makanya Allah mengklaim bahwa dialah yang mengeluarkan kita dari perut-perut ibu kita. Itu baru potongan ayat yang kedua dan ketiga. Yang pertama wallahu akhrajakum mim butuni ummahatikum. Sampai situ baru kita bahas. Titik yang kita beratkan adalah akhrajakum, Allah yang mengeluarkan kita dari perut-perut ibu kita gitu. Nah itu karena kalau kita analisa singkatnya, kalau kita pikirkan singkatnya, itu kan kelihatannya ayat ini bertentangan dengan kenyataan gitu loh. Karena yang ngeden kalau proses kelahiran itu adalah ibu kita, kemudian yang nolong adalah bisa bidan, bisa dukun beranak, bisa dokter gitu. Kalau ada operasi sesar, dokter yang mengeluarkan dari perut ibu kita gitu. Tapi di sini Allah mengklaim bahwa dialah yang mengeluarkan kita dari perut ibu kita. Rupanya ada beberapa hal, bahkan banyak hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Salah satunya tadi adalah
napas itu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua makanan yang ada bayi di dalam perut ibunya itu adalah makan. Nah, itu makanannya yang dimakan oleh ibunya. Saripatinya dijadikan oleh Allah, dimasukkan ke dalam janin tersebut melalui tali ari dan plasenta. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, air ketuban itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang membuat itu dalam rangka nanti pada waktu proses kelahiran. Itu sangat dibutuhkan air ketuban itu sebagai pelumas agar si bayi itu bisa keluar dengan wajar gitu ya. Itu air ketuban. Kemudian yang ketiga, proses lahirnya itu, keluarnya bayi dari perut ibunya sampai keluar ke dunia ini. Nah, itu prosesnya Allah yang menentukan. Jadi bayi itu di dalam perut ibunya itu sekitar 6 mingguan sebelum dia keluar. Tadinya bayi itu madep ke atas. Kemudian 6 minggu kira-kira sebelum bayi itu keluar, dia berubah menjadi sujud, kepalanya ada di bawah gitu. Karena apa? Begitu lahir, bayi itu ibunya geden. Nah, tekanan napas ibunya itu menekan kantong air ketuban tadi, sehingga air ketuban itu pecah gitu ya, pecah, dan bayi itu bisa keluar dengan tekanan nafas ibunya dibantu dengan air ketuban yang licin itu. Dia bisa keluar kepalanya dari lubang yang sempit gitu ya. Kepala bayi itu lebih besar dibandingkan lubang tempat keluarnya. Tapi kok bisa keluar? Iya, karena itu ada air ketuban yang Allah ciptakan. Kemudian kepala bayi itu bentuknya adalah visur. Bentuk visur itu adalah lentur. Dia bisa menyesuaikan dengan lubang tempat keluarnya. Nah, itu jadi yang ketiga tadi air ketuban. Yang keempat, proses keluarnya itu juga Allah yang menentukan bayi itu keluar dari lubang yang sempit gitu ya. Tapi dia bisa keluar dengan selamat. Nah, itu pekerjaan siapa itu? Pekerjaan Allah yang membuat tulang kepala bayi itu bentuknya visur, lentur gitu ya, sehingga dia bisa keluar. Terus ada air ketuban sebagai pelumas, terus ibunya ngeden, dia bisa dibantu sama perawat ditarik gitu ya, itu bisa keluar. Nah, itu semua adalah Allah Subhanahu wa taala yang membuatkan proses seperti itu. Nah, begitu lahir sampai keluar dari rahim ibunya, bayi itu teriak. Kan tali arinya digunting. Begitu tali ari digunting, padahal tadinya dia dari napas yang dihirup oleh ibunya. Begitu dia keluar, tali arinya digunting. Kalau gitu mati bayi itu. Enggak mati, tapi bayi itu teriak karena ada instruksi dari Allah, yaitu hidayatul wujdan, hidayah bawaan atau hidayah insting. Sehingga bayi itu begitu keluar, dia mendapat instruksi dari Allah Subhanahu wa taala, dia teriak gitu. Nah, itu bayi itu teriak, itu instruksi dari Allah Subhanahu wa taala untuk membuka paru-parunya. Jadi itulah teknologi Allah yang tadinya dia napas dari pusatnya, dari tali ari itu yang masuk ke pusat ke seluruh tubuh bayi itu. Nah, sekarang dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala melalui paru-paru. Nah, siapa itu yang membuat seperti itu? Paru-parunya yang buat Allah. Kemudian teknologi bayi itu bisa nangis terus paru-parunya terbuka dan terus berkembang bergerak, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan pekerjaan dokter itu gitu. Bukan pekerjaan dukun beranak, juga bukan pekerjaan bidan, bukan pekerjaan ibunya, bukan pekerjaan bapaknya. Itu pekerjaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu Allah mengklaim bahwa dialah yang mengeluarkan kita dari perut ibu kita itu. Jadi itu harus kita sadari betul. Makanya
apa kita harus bersyukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai sekarang napas yang Allah berikan masih kita manfaatkan, mulut yang Allah berikan masih kita manfaatkan untuk makan, kemudian itu tenaga yang Allah berikan itu kita manfaatkan. Jadi itu semua yang Allah berikan itu fasilitas yang Allah berikan kepada kita harus kita syukuri. Oleh karena supaya nanti kalau kita bersyukur itu caranya gimana? Ya harus kita manfaatkan semua fasilitas dari Allah ini, kita jadikan sarana untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kelak pada waktu kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala kita dapat menjawabnya, karena semuanya kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah pengajian Al-Irbiah dan Al-Hunafa yang saya hormati, dalam proses kelahiran tadi kita sudah bahas ada 4 poin paling tidak. Yang pertama adalah nafas yang Allah berikan, kemudian makanan dan fasilitasnya yang Allah berikan. Yang ketiga adalah air ketuban. Kemudian yang keempat, proses kelahiran itu semua adalah Allah yang menentukan. Jadi ibunya itu tinggal menjalani prosesnya saja, semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah itu baru begitu bayi itu lahir, itu kalau kita mau coba-coba untuk masukkan lagi ke dalam perut ibunya itu tidak akan mungkin, karena kepala bayi itu begitu keluar beberapa menit kemudian kepala bayi itu sudah mengeras, jadi tidak bisa lagi dimasukkan ke dalam perut ibunya. Nah, oleh karena itu harus kita sadari betul bahwa proses kelahiran manusia ke dunia ini adalah pekerjaan Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi ayat tadi tidak bertentangan dengan kenyataannya. Kenyataannya memang dalam proses kelahiran itu adalah Allah yang sangat berperan gitu. Nah itu baru potongan ayat wallahu akhrajakum mim butuni ummahatikum. Nah kita lanjutkan potongan berikutnya, yaitu la ta'lamuna syai'a, kalian dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Orang kalau tidak tahu apa-apa, apa namanya? Bodoh gitu. Bodoh gitu. Orang tidak tahu apa-apa, itu bodoh namanya. Jadi bayi itu ketika lahir itu dia tidak tahu apa-apa, dia tidak punya ilmu gitu ya. Nah itu bodoh dia gitu. Makanya di ayat itu disebutkan la ta'lamuna syai'a, kalian itu waktu lahir tidak tahu apa-apa. Kemudian Allah anugerahkan pendengaran, penglihatan dan akal pikiran, sehingga kamu yang tadinya waktu lahir tidak punya apa-apa, tidak tahu apa-apa, kemudian Allah anugerahkan 3 hal tadi, makanya dia bisa belajar, dia bisa mendengar, dia bisa melihat, dia punya akal pikiran, dia bisa pikirkan. Jadi jadilah ilmu, jadilah dia pinter. Nah sekarang bisa punya titel dokterandes, dokteranda, LC, MA, doktor, profesor, itu semua adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal waktu lahir dia itu tidak tahu apa-apa. Makanya tersirat di sini bahwa kalau sekarang pinter, kalau sekarang kamu titelnya banyak, kalau sekarang kamu menjadi orang yang hebat, itu semua karena anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sombong. Itu semua anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah cabut sebentar saja gampang. Nah, itulah supaya mengingatkan kita. Jadi kalau kita sekarang
profesor, dokter segala macam, titel kita banyak, pangkat kita tinggi, jangan sombong. Itu semua adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Waktu lahir tidak tahu apa-apa alias bodoh gitu ya. Nah, di dalam apa di dalam kalimat tadi la ta'lamu nasyai'ah itu juga terkandung makna la tamliku nasyai'ah, tidak punya apa-apa. Jadi bayi ketika lahir itu dia tidak punya apa-apa. Jangankan kekayaan, jangankan rumah, jangankan mobil ya, atau pakaian atau yang lain-lain, dia tidak memiliki apa-apa. Benang selembar pun dia tidak bawa. Jadi bayi waktu lahir itu adalah telanjang bulat, dia tidak punya apa-apa. Makanya kalau sekarang kaya, sekarang pinter, sekarang jadi milioner, jadi miliarder, jadi pengusaha besar, uangnya banyak gitu ya, itu jangan sombong. Waktu lahir kamu itu miskin, la tamliku nasyai'a, tidak punya apa-apa gitu. Jadi kalau sekarang kaya, itu kekayaan itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Harus kita syukuri. Caranya bagaimana? Ya harus berbagi. Keluarkan zakatnya, keluarkan sedekahnya supaya rezeki itu berkah gitu. Nah, itu baru berapa potongan ayat tadi yang kita baca. Wallahu akhrajakum mim butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Nah, baru sampai situ. Nah, kita lanjutkan ke sesi berikutnya. Hadirin jamaah pengajian Al-Irbi'ah dan Al-Hunafa yang saya hormati, kita lanjutkan ke potongan ayat berikutnya, yaitu wa ja'alakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Dan telah aku anugerahkan kepadamu, kepada kalian, apa yang Allah anugerahkan kepada kita? As-sam'a, pendengaran. Jadi yang berfungsi dahulu janin atau bayi itu adalah pendengarannya. Sebelum penglihatannya berfungsi, pendengarannya dulu berfungsi. Sebelum akal pikirannya berfungsi, pendengarannya dulu yang berfungsi. Karena apa? Karena Allah sebutkan pendengaran itu disebutkan pertama. Makanya yang berfungsi duluan ya pendengaran gitu. Jadi Quran itu mengurutkan sesuatu sesuai dengan kenyataannya gitu. Jadi Allah sebutkan as-sam'a, pendengaran, ya yang fungsi dulu ada pendengaran gitu. Nah itu, jadi Allah anugerahkan as-sam'a, pendengaran. Nah, terus Allah anugerahkan apa lagi? Wal basar, penglihatan. Jadi setelah diberikan pendengaran, Allah berikan penglihatan. Kemudian Allah berikan apa lagi? Wal afidah, akal pikiran. Nah, dengan 3 hal ini maka manusia bisa belajar. Dengan dia bisa mendengar, maka dia apa yang didengar itu akan dicerna oleh akal pikirannya, maka jadilah ilmu. Apa yang dilihat itu dicerna oleh akal pikirannya, maka jadilah ilmu. Nah, dengan pendengaran, dengan penglihatan dan akal pikiran ini, maka dia jadi pinter, dia bisa belajar, dia bisa punya titel. Nah, gitu. Nah, dengan dia pinter, maka dia bisa dapat pekerjaan. Nah, dari pekerjaan itu dia bisa dapat rezeki, gitu. Bisa dapat uang, bisa jadi pangkat, bisa jadi macam-macam, bisa jadi presiden, bisa jadi menteri, bisa jadi apa saja. Itu yang pertama, karena Allah anugerahkan pendengaran, penglihatan dan akal pikiran. Coba kalau Allah nggak berikan nggak diberikan pendengaran dan penglihatan, dia nggak bakal bisa punya ilmu gitu. Dari mana bisa punya ilmu? Coba nih dengar bahwa ilmu itu definisinya seperti ini misalnya gitu. Nah, dia nggak dengar, nggak dengar.
ya nggak dapat ilmu. Nah, kemudian coba nih definisi ilmu, lihat nih saya tulis di whiteboard nih gitu. Nah dia nggak bisa lihat, dia nggak dapat ilmu gitu. Jadi orang yang buta atau tuli dari awal, dari lahir, itu dia tidak bisa mendapatkan ilmu, tidak bisa mendapatkan pengetahuan. Oleh karena itu orang yang lahir tuli dan buta dari lahir, maka dia tidak dikenai hukum syariat. Jadi kalau dia lahir dalam keadaan tuli, dalam keadaan buta, maka dia tidak wajib sholat. Karena apa? Dia nggak ada fasilitas buat untuk mengerti tentang sholat itu. Dia disuruh dengar, dia nggak dengar, disuruh lihat, dia nggak lihat. Nah itu, jadi ilmu nggak bisa masuk gitu. Atau nggak ada fasilitas otaknya, nggak ada fasilitas akalnya. Misalnya dia lahir udah gila gitu. Nah itu dia bebas dari tuntutan syariat. Dia nggak sholat, dia nggak puasa, nggak apa-apa. Jadi orang yang buta, tuli dari lahir, atau dia gila dari lahir, maka dia tidak dikenai kewajiban-kewajiban yang harusnya dikerjakan seperti sholat, puasa. Itu dia tidak wajib lagi karena tidak memenuhi persyaratannya gitu. Nah itu adalah Allah anugerahkan tiga tadi, pendengaran, penglihatan, dan akal pikiran. Dengan begitu dia bisa punya ilmu. Dengan begitu dia bisa, dari ilmu dia bisa bekerja, dari bekerja dia bisa mendapatkan hasil. Nah itu semua anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ditutup di surat ini, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur atas anugerah dari Allah tersebut gitu ya. Nah itu adalah uraian singkat tentang Quran surat 16 ayat 78 ini. Nah, semoga ini kita bisa renungkan sehingga kita bisa mensyukuri semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jangan sampai kita selewengkan nikmat dari Allah ini, agar nanti pada saat pertanggungjawaban di akhirat kelak, kita dengan mudah bisa mempertanggungjawabkan waktu yang Allah berikan, nafas yang Allah berikan, kemudian makan yang Allah berikan, sehingga menjadi tenaga ini kita manfaatkan untuk apa gitu ya. Nah itu semua hendaknya kita syukuri, itu semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat diri saya dan kita semuanya. Yang salah itu datangnya dari saya pribadi, dan yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.